Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tesmania. Kalau belum dites, kita tidak pernah tahu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah, amin. Hari ini kita akan membuat gundukan di bedengan, lalu spray PSB dan kotor POC atau pupuk organik cair. Karena pupuk semakin mahal ya, kita penasaran apakah kita ini bisa membuat pupuk sendiri atau bagaimana. Karena keterbatasan pemahaman, karena kurangnya informasi mungkin, jadi belum maksimal dalam mengelola lahan ini atau pembuatan pupuk, atau mungkin karena ini pertama kali kita mengolah lahan terbuka. Sebelumnya yang kita olah itu di polybag ya. Kalau di polybag kita ada sedikit pemahaman lah yang dulu pernah kita terapkan untuk tanaman cabai. Hasilnya juga lumayan bagus, tidak ada kendala di musim hujan maupun di musim panas. Karena kalau di polybag ya hanya di rumah ya, di latar, dan biasanya kanan kirinya ada pepohonan. Ketika musim panas ya tidak kena matahari dari pagi sampai sore, dan kalau musim penghujan karena di polybag jadi air tidak menggenang. Nah, kita sudah sampai di penghujung bedengan ya. Lumpur semua ya. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi ya, cara membuat gundukannya. Ini kita bersihkan rumput dan kangkungnya, karena memang kangkung ini tumbuhnya tidak begitu maksimal ya. Walaupun masih bisa sebenarnya untuk pakan ternak. Kita bersihkan semua ya sekiranya saja, agar nanti ketika kita uraikan lumpurnya dia tidak tidak berkembang lagi rumputnya. Dan kita lihat sebelahnya ya, yang sudah 3 hari mengering, dia seperti pecah-pecah ya, tanahnya. Itu tidak masalah, yang penting pas kita kocor air meresap. Apabila sering kita kocor itu nanti pecah-pecah itu akan berubah menjadi mengecil pecah-pecahannya. Kita akan mengolah lahan ini secara organik, apakah bisa atau bagaimana. Dan kita lihat sendiri di sini tanaman cabai tidak tumbuh maksimal, dikarenakan waktu bulan 1 kemarin intensitas hujan cukup tinggi dan genangan air naik hingga selutut, hampir beres dengan bedengan. Kemungkinan membuat akar tanaman sulit berkembang, karena ini lahan sawah yang sudah bertahun-tahun diolah menggunakan pupuk kimia. Jadi tekstur tanah sawah juga cenderung berlumpur. Dan apakah bisa lahan ini kita olah secara organik? Tapi karena saya penasaran dan ingin tahu, akan saya coba terus menerus untuk mendapatkan komposisi yang bisa membuat tanaman ini hidup dan berkembang selayaknya tanaman pada umumnya. Tahu sendiri sekarang berbagai macam pupuk, berbagai macam obat-obatan untuk tanaman itu harganya yang bagus cenderung lebih mahal.
Bagi mereka yang memiliki lahan luas atau memiliki modal yang cukup, mereka tidak masalah dengan itu. Sedangkan kami sendiri di sini modal pas-pasan ya. Sudah modal pas-pasan, lahan pun ini lahan orang yang disuruh mengelola itu kakak saya. Karena lelah ya, hanya bisa membuat 2 baris gundukan, dan saatnya kita istirahat sambil memandangi persawahan. Lahan yang kita olah, kita lihat sendiri, sebelah kanan, depan, kiri itu ditanami padi. Ketika musim hujan, lahan kita terendam air ya, setinggi lutut. Dan ketika musim tanam padi itu, ketika lep, air itu masuk ke lahan kita dan air tidak bisa kemana-mana. Jadi sangat sulit mengolah lahan yang seperti ini. Walaupun begitu, kita tetap optimis karena ya itu tadi, rasa penasaran apakah bisa atau tidak. Tapi kalau kita cari terus apa saja yang bisa digunakan untuk memperbaiki lahan ini, akan kita lakukan sampai bisa. Nah, ini PSB yang akan kita spraykan nanti. Nah, ini pertama-tama kita tuangkan dulu PSB nya ke dalam alat spray 2 liter ya. Ini kapasitas 2 liter, dan kita tuangkan sekitar setengah botolnya aja. Jadi total nanti kita spray 4 liter di lahan kita. Nah, ini saya pakai alat seadanya ya. Kita saring agar kotorannya tidak ikut masuk, karena ini menggunakan air yang ada di lahan. Oke, sekarang kita tutup, kita kencangkan. Oke, kita pompa dulu ya, lalu kita spraykan seperti ini ya, sedikit saja karena memang cabenya ya terlihat mengenaskan ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita usahakan saja. Oke, kita persingkat aja ya penyepraiannya, karena memang agak sulit ketika kita menspray sambil memegang kamera HP, karena yang buat penyangga ya alat spraynya itu. Dan selanjutnya kita akan mencampurkan beberapa POC yang untuk kita kocor nanti. Dan inilah beberapa POC yang kita buat secara sederhana ya, dan ini juga masih percobaan. Kita menggunakan air yang ada di genangan ini ya. Ini airnya bercampur lumpur, kelihatannya dalam tapi yang dalam itu lumpurnya. Nah, lihat airnya berwarna hitam.
ini tidak direkomendasikan ya, karena di sini yang ada hanya air ini, jadi kita menggunakan air ini saja. Dan sebagai kita rasa tidak masalah. Nah, ini fermentasi cucian beras ya, air cucian beras. Kita tuangkan sekitar setengah botol ya, karena memang nanti kita bagi menjadi 2 ember. Nah, ini selanjutnya fermentasi lidah buaya, sama kita beri setengah botol juga. Dan yang ini fermentasi daun kenikir ya, kita kasih setengah juga. Nah, kalau yang satunya ini kita kurang begitu tahu ya, daun apa. Kita hanya mencoba saja tiap botol dengan menggunakan bahan satu jenis. Dan ini urin ya, fermentasi urin, kita gunakan setengah botol juga. Dan kita tambahkan air secukupnya ya. Nah, kita aduk ya, air lumpur, jadi warnanya tetap seperti ini. Oke, sekarang kita bawa ya untuk, nah seperti inilah lahan yang kita olah ya. Air selalu menggenang dan terlihat ya seperti lumpur. Ini ya tidak bisa kemana-mana karena lahan ini lebih rendah ketimbang sebelah kanan kirinya. Oke, kita kocor ya. Kita menggunakan sekitar berapa ini, 50 mili di setiap gundukan. Kenapa kok kita hanya memberikan segini? Karena sebelumnya pas musim penghujan kita beri hanya segini, itu airnya tidak meresap dengan baik. Jadi kita kebiasaan menggunakan 50 mili per tanaman. Kemungkinan kedepannya kalau misalkan resapan kocor kita meresap dengan baik, ada kemungkinan kita akan menggunakan yang 100 mili ya, atau 1 gelas aqua per tanaman. Sambil kita menyelesaikan pengocoran, nah kenapa saya kok bisa mengelola lahan ini? Karena kakak saya itu melihat saya bisa bertani, jadi dia punya inisiatif yang sebagian disuruh mengolah saya. Jadi yang bertanggung jawab di lahan ini itu kakak saya, tapi saya sendiri sebagai pengelola ya harus mengerti ketika nanti ada hasilnya ya kita berbagilah. Makanya di sini saya usahakan semampu saya untuk mengelola lahan ini supaya bisa menghasilkan walau hanya dengan organik. Memang lambat, tapi
Mudah-mudahan depannya bisa mendapatkan racikan pupuk organik cair yang bagus, yang baik, yang sesuai untuk tanaman cabai di lahan ini. Karena saya hanya bisa bercocok tanaman cabai, jadi saya belajar semaksimal mungkin. Dan karena kan saya juga penasaran dengan tanaman cabai, kata orang-orang para petani, menanam cabai itu sulit ya, padahal mereka menggunakan pupuk yang dibeli dari pertokoan. Buat obatan juga mereka beli di pertokoan, tapi mengapa masih sulit? Apa mungkin karena terlalu banyak macam pupuk, atau karena terlalu banyak macam obatan, atau bagaimana? Saya juga kurang mengerti. Mungkin mereka harus memilih-milih yang tepat untuk tanaman cabai, sehingga tanaman cabai bisa maksimal. Tapi biaya yang dikeluarkan cukup lumayan tinggi untuk menanam cabai agar cabai tumbuh maksimal. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini, dan hari juga sudah menjelang sore. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.